Halo Kofren, periksa apakah reaksi berikut dapat berlangsung atau tidak pada keadaan standar. Syarat reaksi dapat berlangsung jika N0 sel lebih besar dari 0 atau biasanya disebut sebagai keadaan spontan, di mana rumus N0 sel adalah N0 katoda dikurangi N0 anoda. Maka dapat disimpulkan N0 katoda harus lebih besar daripada nilai N0 anoda yang akan menghasilkan N0 sel yang positif dan reaksi dapat berlangsung, di mana katoda terjadi reaksi reduksi dan di anoda terjadi reaksi oksidasi. Maka untuk yang A, kita tentukan terlebih dahulu yang mana yang mengalami reduksi dan oksidasi. Kita dapat menentukan biloxnya. Untuk unsur bebas adalah 0, maka Fe 0, Zn yaitu plus 2, Fe itu plus 2, mengikuti muatannya. Untuk Zn unsur bebas juga, maka 0. Maka kita dapat lihat Fe ternyata mengalami oksidasi dan Zn mengalami reduksi. Maka dapat disimpulkan katodanya adalah Zn, di mana Zn mengalami reduksi, dan untuk anodanya adalah Fe, di mana Fe mengalami oksidasi. Karena tidak diketahui besar N0-nya, kita dapat melihat deret volta, di mana susunan unsur-unsur logam berdasarkan potensial elektroda standarnya disebut deret volta. Deret volta dapat dilihat di tabel berikut. Semakin ke kiri kedudukan suatu logam dalam deret volta, yaitu semakin mengalami oksidasi, yaitu logam semakin reaktif dan logam merupakan reduktor yang semakin kuat atau yang mengalami oksidasi. Sedangkan semakin ke kanan kedudukan logam dalam deret volta, yaitu logam semakin kurang reaktif dan kationnya merupakan oksidator yang semakin kuat. Maka dapat disimpulkan reaksi dapat berlangsung jika Zn harus lebih kanan daripada Fe, karena seharusnya Zn yang mengalami reduksi. Kita lihat di sini, ternyata Zn berada di kiri Fe, bukan di kanan Fe. Seharusnya Zn mengalami oksidasi, bukan reduksi. Sedangkan Fe seharusnya mengalami reduksi, bukan oksidasi. Maka reaksi yang A tidak dapat berlangsung. Atau dapat kita lihat besar N0-nya, dikatakan bahwa N0 sel harus lebih besar dari 0, maka N0 katoda harus lebih besar dari anoda. Seharusnya N0 Zn lebih besar daripada N0 Fe, namun kita lihat negatif 0,76, jika dikurangi negatif 0,44 hasilnya akan negatif, bukan positif. Maka reaksi ini tidak dapat berlangsung. Selanjutnya untuk yang B. Untuk yang B juga kita dapat mencari biloxnya dulu. Mg adalah unsur bebas maka 0, Cu 2+, muatannya adalah plus 2, maka biloxnya juga plus 2. Mg juga plus 2 dan Cu adalah 0 karena unsur bebas. Kita lihat ternyata Mg-nya mengalami oksidasi dan Cu mengalami reduksi. Maka dapat disimpulkan sebagai katoda yaitu Cu karena Cu mengalami reduksi. Sedangkan sebagai anoda adalah Mg karena Mg mengalami oksidasi. Kita lihat tadi syarat reaksi dapat berlangsung jika N0 selnya lebih besar dari 0 atau N0 katoda harus lebih besar dari N0 anoda, atau yang sebagai katoda harus lebih kanan posisinya di deret volta dibanding posisi anoda. Kita lihat Cu-nya berada di sebelah kanan daripada Mg, atau dapat ditulis N0 sel Cu lebih besar dari N0 sel Mg, atau Cu lebih kanan daripada Mg di deret volta. Maka data ini dapat membuktikan bahwa reaksi ini dapat berlangsung. Maka untuk yang A tadi tidak dapat berlangsung dan untuk yang B dapat berlangsung. Oke, sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya.